sahabat-sahabat. Hari ini hari ke mana ya? Lupa ya, udah kelamaan kita PSBB. Saya menyikapi makin kesini kita semakin banyak banget ya kejadian-kejadian yang sudah mulai mencekam ya. Jadi siang-siang hari juga banyak pencurian, banyak pencurian motor di mana-mana gitu lah ya. Jadi belum lama ini di dekat rumah saya juga siang-siang ke masjid, terus itu nyucian motor, terus di dekat-dekat perumahan segala macam. Jadi mereka sekarang sudah mulai melancarkan serangannya itu bukan hanya di pagi hari atau di subuh hari pada saat orang-orang tidur atau jam-jam sholat subuh, biasanya seperti itu ya. Sekarang mereka juga siang-siang berani untuk lebih melancarkan aksi mereka gitu. Jadi saya melihat bahwa ini semakin berkepanjangan karena banyak orang yang susah mungkin kehidupan mereka, banyak orang yang sudah mulai tidak berpenghasilan. Sebenarnya kalau dibilang mereka mencari untuk lebaran, tidak, karena lebaran ini pun orang-orang tidak boleh kemana-mana ya. Lebaran ini orang-orang tetap harus di rumah, tidak boleh silaturahmi segala macam karena menghindari COVID-19 yang belum reda juga gitu loh. Tapi saya sedikit mau menyikapi bahwa sebenarnya kita itu terlalu ikut-ikutan ya. PSBB di daerah itu berbeda jalannya, berbeda waktunya. Sebenarnya pada saat kita memutuskan tali COVID-19 ini, kita harus benar-benar bekerja sama, dalam artian adalah yang memegang kepentingan ya sama masyarakat, bekerja sama benar-benar pada saat 14 hari. Misalnya PSBB 14 hari semuanya nggak boleh yang keluar ya, apapun itu. Karena gini, ada beberapa orang yang sudah nggak boleh keluar, ada orang yang keluar. Kita nggak boleh egois bahwa setiap orang juga punya kepentingan, setiap orang punya yang harus dihidupi ya gitu loh. Jadi pada saat kayak saya misalnya, saya udah 2 bulan tuh di rumah aja, saya mau kemana-mana juga worry-nya pada anak-anak saya ya. Anak saya 3 itu harus saya settle dulu, dalam artian di rumah segala macam. Makanan saya pergi juga, saya pulang saya takut membawa sesuatu ya untuk dekat mereka kayak gitu. Nah, kalau kita PSBB-nya beda-beda, PSBB-nya tidak bersama-sama, ya saya bilang ya akan berkepanjangan terus ya Kak, gitu loh. Nah, bayangin deh, belajar juga mau diperpanjang sampai Desember. Aduh, saya nggak ngerti loh. Sebagian orang sudah mulai mengeluh ya, sebagian orang kan tidak bisa beli pulsa sebanyak-banyaknya kuota untuk belajar ya. Bahkan sekarang beras lebih penting daripada pulsa, benar ya. Nah, bukan itu lagi, anak-anak ini tidak kreatif, ilmu mereka tidak bertambah. Bayangin guru-guru itu ngajarin muridnya satu mata pelajaran, satu guru. Lah orang tua seperti saya ada 2 anak yang harus belajar online ya. Mereka harus belajar pelajarannya berbeda-beda, terus mereka juga harus mengerjakan soal yang dikerjakan gurunya, dan saya harus membantu. Jadi sebenarnya di sini yang jadi gurunya itu siapa? Benar ya? Dan kita juga harus bayaran loh. Tidak ada pengurangan sedikit pun pembayaran. Bukan kita komplain about pembayaran, tapi pemerintah harus menyikapi ini juga. Ya, yang punya kepentingan juga harus menyikapi ini, bahwa come on, ya, kita saling membantu, tapi harus sama-sama benar-benar membantu. Bukan kita membantu, tapi kita tidak dibantu, gitu ya. Nah, saya bilang ini berkepanjangan, harus ada solusinya, gitu loh. Saya saja untung ada satu tempat kecil di studio untuk mengajak anak-anak supaya tidak bosan. Seperti hari ini ya, anak saya tuh bermain di situ, yang satu yang perempuan, Brandika. Brandika. Ini yang satu lagi tuh, itu yang satu lagi di sana, duduk. Nah, ya kan, itu. Nah, bayangin deh, ya kan? Bayangin kita semua dengan handphone masing-masing, ya, berapa banyak kuota yang harus dimakan. Ya, ini yang paling yang punya keuntungan banyak itu ya provider, benar gak? Games segala macam gitu. Tapi banyak banget orang-orang yang mulai mengeluh ya, bukan mengeluh lagi, sama sekali pendapatan mereka tidak ada.
saya seperti kemarin bikin video juga bahwa di apa namanya eh, teman-teman kayak dulu seprofesi saya orang hairdresser segala macam, customer-customernya tuh mulai nggak punya uang. Mereka sampai membuat apa namanya bantuan-bantuan. Bayangin mereka aja mereka membuat bantuan-bantuan seperti itu loh, membantu teman-temannya mereka. Bayangin ya. Nah, akhirnya saya bilang di mana yang seharusnya mempunyai peranan penting untuk membantu masyarakatnya dalam keadaan seperti ini itu sebenarnya bukan masyarakat, walaupun masyarakat harus bisa saling membantu, ya, benar nggak? Nah, anak-anak juga sudah mulai bosan, anak-anak juga sudah mulai stres. Orang tuanya juga stres, mereka seharusnya mencari uang. Mereka bukan stres mengajarkan, tapi kalau setiap hari harus mengajarkan, ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Misalnya akhir tahun, saya nggak ngerti anak-anak harus belajar apa. Ya, belum lagi yang bayaran. Mungkin yang negeri itu tidak bayaran, tidak masalah, ya kan? Tapi kan nggak semua orang sekolahnya tidak bayaran. Seperti saya, anak saya 2 bayaran, ya kan? Anak saya satu lagi tahun depan akan tahun ini atau tahun ini akan masuk sekolah, ya kan? Apakah ada sekolah gratis? Tidak mungkin anak saya masuk sekolah gratis TK B, ya kan, nomor 3. Jadi saya bilang sebenarnya ini banyak banget yang orang sudah bekerja sama, sudah saling membantu. Tetapi yang punya peran kepentingan itu, yang membuat kepentingan, membuat keputusan itu harus lebih benar-benar memikirkan, benar-benar bekerja sama dengan semua elemen untuk benar-benar bekerja sama membuat PSBB berbarengan bersamaan. Karena nggak bisa terus-terusan seperti ini udah panjang sekali, udah stres loh, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Bener nggak? Orang yang punya duit itu aja masih enak-enakan ya mungkin, tapi mereka juga saya juga stres. Mereka mesti do something, karena saya tahu orang-orang pengusaha itu bukan yang bisa berhenti diam menghabiskan uang mereka, tidak. Mereka harus otak mereka harus bekerja, harus jalanin otak mereka, dari pemikiran mereka, ide-ide mereka yang brilian itu untuk sesuatu hal yang menghasilkan. Tapi kalau mereka di lockdown, cara berpikir mereka di lockdown, tapi nggak ada kreativitas, nggak ada hasil segala macam, mereka juga stres, ya kan? Saya berharap semua pasti bisa bekerja sama kalau memang dari atas sampai ke bawahnya itu sama-sama satu kata. Dan saya berharap juga kita berdoa sama-sama bahwa virus pandemi ini akan segera berakhir, ya. Virus pandemi ini akan segera berakhir, kita bisa beraktivitas kembali, dan itu saya juga berharap semua teman-teman jadinya itu adalah sama-sama berpikir bahwa ini adalah pembelajaran untuk kita semua, ya, karena virus corona ini tidak memandang dia bersih, dia tidak punya uang, dia punya uang, dia pemuka agama, dia dokter atau apa, semuanya bisa kena, ya kan? Dan ini memang asal dari luar negeri, ya gitu loh. Jadi kalau saya bilang sekarang ini adalah kita belajar bagaimana pada saat setelah pandemi ini kita harus sama-sama mengerti bahwa kita satu Indonesia, kita harus saling support, ya, kita harus menjaga apa-apa yang bisa terjadi. Kedepannya kita harus lebih kuat, ya, karena hal-hal seperti ini akan ada lagi kejadian lagi, tapi dengan case yang berbeda. Believe or not, itu akan terjadi. Jadi teman-teman, jadi saya berharap semua saya berdoa semua bisa menghadapi pandemi ini, dan semua juga bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya yang paling utama, ya, sampai masa ini berakhir. Jangan sampai ada kekurangan. Untuk orang-orang yang melihat video ini, untuk tolong di-share, untuk saling membantu, ya. Kenapa saya tidak berusaha untuk menggurui atau apapun, tapi kita ingatkan masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya kita ada yang berlebih, kita saling membantu, kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, ya, karena kita cukup makan saja segala macam, orang lain belum tentu cukup, ya kan? Dan kita kalau usah berlebih-lebih segala macam, kita lebih-lebih kita bagi-bagikan saja. Oke, sekian video saya, karena video saya udah 10 menit, ya, nanti takutnya bosan dengerinnya. Nah, saya akan bikin video yang lainnya lagi. Terima kasih.